Oke, hari yang cerah dari kota Medan, tapi saya nggak sendiri. Di sini rame banget, tapi yang paling di-highlight adalah yang lagi barengan sama saya. Halo Ya. Bang Bobi. Halo Kak, jumpa lagi nih. Jumpa lagi untuk kedua kalinya. Bobi Nasution di Point of View. Apa kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah. Bang, tapi ini lumayan unik ya. Namanya kebun bunga, tapi saya nyariin dari tadi kok nggak ada bunganya. Ada di mana bunganya? Dari dulu memang namanya kebun bunga. Oh. Ini kebun bunga. Dulu ini lapangannya cuman ada lapangan tenis Oke. sama lapangan bola. Dulu PSMS latihannya di sini. Iya, oh seru banget sih. Teman PSMS dulu latihannya di sini. Makanya dibikin lapangan bola lagi. Ini Kak? lapangan bola tetap ada. Oke. Lapangan bola tetap ada. Oh. Justru kita buat lebih bagus lagi rumputnya, standar ukurannya memang tidak untuk event, hanya jadi nggak ada bangku penonton, cuma sedikit saja. Nah, mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan kecil, event-event kecil sepak bola bisa, atau Oke. untuk nanti tempat latihan-latihan klub-klub bola seperti Bisa di PSMS sini. bisa di sini. Padahal tadi kalau udah bisa dipakai, saya mau ngajak abang main bola. Rumputnya belum. Rumputnya belum. Rumputnya baru ditanam, masih Kita masa tunggu. penumbuhan. Berarti masa penumbuhan. Foto. Oh, mau foto dulu, gemes. Hai. Ngomongin soal betapa bahagianya warga punya fasilitas seperti ini, apakah ini apa ya menjadi kadonya seorang Bobi Nasution di masa menjabat menjadi wali kota sebelum beralih ke gubernur nanti? Ya, kita memang sebenarnya cita-cita kita, target kita sih dulunya pengennya buat fasilitas di setiap kecamatan. Oke. Karena ya permasalahan Medan ya, Sumatera Utara juga pengguna narkoba itu paling tinggi. Oh, iya, Bang? Di Indonesia itu Sumatera Utara paling tinggi pengguna narkoba. Bisa dilihat nanti rankingnya dari 38 provinsi, Sumatera Utara itu nomor 1. Dan di Medan ini dari 37 kabupaten kota, nggak bisa kita pungkiri Medan ini masih paling tinggi. Dan bahkan di sini dulu katanya tempat Benar, untuk ini dulu itu. tempat banyak yang ngumpul gunain narkoba karena dulu nggak ditempatin. Ada tempat-tempat kumuhnya, jadi banyak pengguna narkoba dulu di sini. Nah, kita pengennya hubungannya apa? Bangun seperti ini ya. Kita pengen anak-anak muda kita, generasi muda kita punya aktivitas positif. Jadi kalau nggak ada tempat positif, kegiatan positif ya takutnya larinya ke narkoba. Ini salah satu makanya kita bilang tadi pengennya di setiap kecamatan tuh ada sebenarnya. Ada. Ya kita pengen bangun seperti ini nanti ke depannya, kita inginnya ke depannya kita bisa ngasih apa insentif lah ya. Kalau misalnya di tempat yang kita bangun, nanti di sekitarnya misalnya mau buat usaha, karena sudah ada nih muncul kafe-kafe. Nah, nanti kita Gaul bisa kita kasih insentif yang mau buka kafe di sekitar area yang sudah kita bangun, ya bisa kita kasih insentif pajaknya misalnya. Jadi nanti sekali insentif pajak kita minta mereka juga ngejaga tempat ini. Nah, jadi kan kalau usaha mereka di tempatnya makin bagus, usahanya juga semakin bagus. Benar-benar. Nah, itu. Oke. Bang Bobi, ini saya sebelumnya ingin mengucapkan selamat dulu atas kemenangannya kemarin ya. Jadi ini terima hari-hari kasih. jelang pelantikan diisi dengan apa aja Bang? Ini kan salah satunya memberi kado terakhir untuk masyarakat di masa-masa masih menjabat wali kota gitu. Selain itu apa lagi kesibukan Abang? Ya nyelesain tugas pasti ya. Oke. Ya, nyelesain tugas karena kan tugasnya selesai nanti ketika pejabat baru dilantik, itu nanti baru selesai atau nanti ya ketika kami nanti dilantik, itu baru tugas saya sebagai wali kota selesai. Nah sebelum itu tugasnya sebagai wali kota masih kita kerjakan. Masih kerjakan. Kemarin jadi wali kota sibuknya udah sebegitunya banget. Abis ini jadi gubernur siap lebih tancap gas lagi dong Bang. Ya mudah-mudahan tetap semangat diberi kesehatan itu Iya, aja. iya. Oke, Bang, tapi ini mungkin banyak yang bertanya gitu ya, ketika bicara tentang ketancapan gas seorang Bobi Nasution. Api ketancapan gas, betapa gercepnya seorang Bobi Nasution di politik gitu. Kalau menurut Abang, ketika kemarin menjadi wali kota kurang lebih 3,5 tahun ya Bang? 3,5 tahun. 3,5 tahun ya? Nanti 2025 baru 4 tahun. 4 tahun. 2025 nanti Oke. 4 tahun. Pas masa jelang pelantikan untuk gubernur nanti ya. Menuju 4 tahun masa Abang menjadi wali kota. Akhirnya sekarang
move ke gubernur. 3 juta lebih ya Bang kemarin suara ya? 3 juta lebih. 3 juta lebih ya. Kami ingat Pak, Bapak pernah waktu itu peletakan batu pertama untuk tol dalam kota Medan Pak. Selama saya jadi wali kota Pak, saya cari-cari Pak di batu itu Pak. Tak ada batu itu Pak. Di mana batu yang Bapak letakkan itu Pak? Kok tak ada? Batunya tak ada, tolnya pun tak ada Pak. Tapi Bang kemarin seru ya, Pilkada Medan ini wow gitu ya, hot banget gitu. Bahkan di masa-masa debatnya juga sebegitu panasnya dan selalu menjadi sorotan. Itu mempengaruhi hubungan pribadi sama Pak Edi juga nggak sih Bang? Ini kalau sejujurnya ya, Jujur. sejujurnya saya sama istri beliau itu, almarhum ayah saya sama istri beliau itu ada hubungan saudara. Oh, masih keluarga? Masih keluarga, makanya dulu sebenarnya pada saat saya nikah, yang menjadi perwakilan di Solo waktu itu masih apa namanya, mau keluarga inti atau keluarga agak jauh misalnya gitu. Waktu itu karena Pak Edi tuh boleh nggak kami yang menjadi perwakilan keluarga. Jadi waktu itu kami setujui Pak Edi jadi perwakilan keluarga. Makanya pas di Solo kok lihat prosesi yang di Solo ada Pak Edi sebagai perwakilan keluarga. Oh gitu. Nah terus tapi in private after debat kemarin, maksudku ketika kita menyaksikan tayangan itu kan, aku yang nonton aja deg-degan Bang. Gimana abang yang ada di situ gitu, menghadapi situasi itu tuh, how do you feel dan impactnya ke hubungan pribadi antara abang dan Pak Edi kan ya, lawan politik, gimana? Ya sebenarnya yang ngomongin, makanya saya selalu sampaikan ya. Iya. Kita kan berkompetisi, bukan rival. Iya. Kompetisi itu kan ada jangka waktunya. Kita dikasih waktu 3 bulan kemarin untuk kontestasi 3 bulan. Disitulah waktunya 3 bulan saling memberikan masukan, saling mengkoreksi kekurangan kan gitu ya. Nah, setelah masa itu selesai, ya di saya pribadi ya sudah selesai. Kita bukan musuh yang nggak ada waktunya gitu, nggak ada endingnya, kita ada masanya untuk ketika selesai ya siapapun yang menjadi pilihan masyarakat ya sama-sama kan gitu. Kalau Pak Edi-nya? Ya saya rasa di perpolitikan kita hari ini di Sumatera Utara hampir sama. Hampir sama semua. Jadi dipastikan baik-baik aja ya Bang? Ya sejauh ini baik-baik aja Baik-baik saya rasa aja. ya. Walaupun sekarang untuk gugatannya masih berjalan Ya, di MK kan gitu. memang itu diperbolehkan ya. Makanya saya pas ditanya kemarin, Pak, ini Kasih tanggapannya seperti apa? Ya memang ada prosedurnya. Tentunya itu dipersilahkan. Cuman kan dari prosedur itu tentunya ada mekanisme-mekanismenya. Iya. Jadi ya kita lihat saja. Oke. Gitu. Pertanyaanku selanjutnya adalah Bang, ketika ini perguliran panasnya pilkada ini masih terdengar sekali di masyarakat gitu ya. Apalagi kemarin dibilang bahwa kemenangannya Bobi Surya ini dirasa berat sebelah sampai akhirnya ada gugatan ke MK, sampai di masyarakat muncul istilah yang namanya partai coklat, parcok-parcok itu gitu ya, yang juga turut membantu kemenangannya Bobi Surya. Tanggapan Abang gimana Bang? Ya menurut saya ya, kalau dibilang semuanya seperti itu ya berarti itu bukannya keinginan masyarakat, bukan pilihan masyarakat, dan nggak gampang loh untuk mengarahkan dan membelokkan pilihan masyarakat sebesar itu ya, 3 jutaan. Apakah iya kan gitu? Apakah memang masyarakat tidak ada keinginan untuk memang memilih kami misalnya? Kalau memang dituduhkan seperti itu. Nggak gampang saya rasa untuk mendapatkan angka 3 juta lebih. Yang disebut gerakan-gerakan bawah tanah itu Bang, yang Ya tidak terlihat makanya gini ya aja, kepala kalau desa. memang gerakan bawah tanah bisa sebesar itu, ya silahkan dicek gitu. Apakah memang bisa sebesar itu dengan gerakan bawah tanah dengan menghasilkan 3 juta lebih. Oke, berarti konfirm ya Bang, tidak ada keterlibatan parcok di kemenangan Bobi Surya kemarin. Mereka tugasnya mengamankan. Oke. Semua TNI, Polri, Kejaksaan bersama dengan penyelenggara itu tugasnya mengamankan. Menurut saya seperti itu. Mau coba nih Bang? Hai Main, Kak? Bang. Mau cobain Bang? Ayo boleh Kak. Saya mau diajarin coba main tenis sama Bang Bobi. Oh, saya juga nggak bisa. Oh, kita berdua diajarin dong tolong.
Oke. Ayo Kak, nih Kak. Biar kayak anak sekarang Bang, kan lagi dikit-dikit main tenis mulu nih. Biar kayak Raffi Ahmad. Iya bener. Nih, lempar gini ya? Kakak dulu lah. Kakak dulu. Gimana? Bang, kalau jelek gimana nih Bang? Jadi dia rekrut sama Rans. Kayak main kasti kayaknya saya. Ini kayak main bulu tangkis. Terus Bang, kalau kita balik lagi ke yang lagi haut-haut kemarin gitu ya. Sekarang bergerak dari pilkada kemarin, Abang ngelihatnya Medan ini kan kalau aku tidak salah 2,5 juta warganya 2,5 juta. 2,5 juta ya. Warganya. Tapi kalau ngomongin Sumatera Utara ini ada lebih dari 15 juta Bang. Warganya ya? Warganya, Warganya. jumlahnya yang besar sekali. How to manage it? Karena dari kota yang jumlahnya mungkin lebih terukur ke provinsi yang besar dengan permasalahan yang juga nggak kalah banyaknya gitu. Strategiknya seorang Bobi Nasution dan juga pasangannya Surya akan seperti apa Bang di masa jabatan nanti? Kalau yang kami lakukan selama ini ya, saya diskusi juga dengan Pak Surya, Ya. hampir-hampir sama saya rasa. Yang penting sering ketemu masyarakat aja. Yang penting sering datang temuin masyarakat, tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, dan kira-kira apa yang kebijakan kita buat, putusan yang kita buat kira-kira pertama sampai nggak ke masyarakat. Setelah sampai, kalau memang mereka menyampaikan sampai, kira-kira program ataupun kebijakan tersebut dampaknya seperti apa ke mereka. Ya setelah kita cross check, kita tanya langsung ke masyarakat, ya kita tahu nanti dampaknya ke kita bagus atau tidak dari kebijakan itu. Baru nanti kalau misalnya ada yang kurang bagus atau yang kurang pas, ya bisa kita koreksi. Kalau memang sudah pas, tinggal bagaimana itu sampai ke seluruh masyarakat. Ada di 33 kabupaten kota. Tapi kebayang nggak sih Bang menjabat sebagai seorang gubernur mengepalai belasan juta masyarakat sebegitu banyaknya, sedangkan mungkin orang tahu seorang Bobi Nasution ini menjabat sebagai wali kotanya baru mau 4 tahun gitu. Apakah cukup sekolah 4 tahun untuk memimpin? Mudah-mudahan sebuah daerah yang lebih cukup. besar? Mudah-mudahan cukup. Tadi sebenarnya ya menurut saya ya bukan masalah lama atau tidak lamanya, yang penting bagaimana bisa merespon dari keluhan dari masyarakat, bisa mengambil poin-poin apa yang diinginkan masyarakat. Nah setelah itu bisa kita lakukan, mau ngejabat 2 tahun, mau ngejabat 3 tahun, atau bahkan menjabat 5 tahun, satu periode pun, ya kok selama kita menjabat juga nggak pernah mendengarkan, ya percuma juga kan, lama-lama juga gitu. Gitu. Tapi Bang bener untuk maju di kontestasi ini keinginan sendirikah atau ada yang udah maju aja? Bapak mertua mungkin? Ya nggak, kalau orang tua pasti doain ya, pasti doain ya. Kalau misalnya dibilang ada yang mendorong, ya kalau diskusi-diskusi sama teman-teman politik atau orang-orang terdekat pasti ada juga. Ya tentu keinginan pribadi ya, nggak bisa dipungkiri, tentu keinginan pribadi. Sedikitnya, iya, ayo Bang. Tentu keinginannya ada juga, pengen ngelihat apa yang kita kerjain di Medan ini benar-benar tuntas, full, selesai secara keberlanjutan selesainya. Karena kan bukan hanya fisiknya ya, tapi kemanfaatan dari pembangunan fisik ini kan juga harus kita pikirkan. Nah kita pengen sebenarnya kalau keinginan-keinginan sendiri, ada juga pengen seperti itu. Pengennya juga. Ini jelang pelantikan bisa dibilang seorang Bobi Nasution ini jadi gubernur termuda ya? Untuk di Sumatera Utara Untuk ya. Sumatera Utara Untuk ya? Sumatera Utara. Bang, Abang tuh kelahiran tahun 91 Bang, kalau aku nggak salah ya? Iya. Bahkan tuaan saya dari Bang Bobi Nasution. Dewasa nanggung gitu Bang. Enggak juga, udah 30-an. Oh iya ya? Iyalah. Tapi di masa sekarang beda tau, zaman kita kecil ngeliat orang umur 30-an tuh tua. Kalau sekarang tuh 30 tuh masih sangat muda. Ya karena kita yang umur 30. Oh gitu ya? Gitu ya? Anak-anak juga, yang anak kecil ngeliat kita juga. Tua! Iya. Om, tante. Tapi ngerasa gitu nggak Bang? Pergeseran nilai itu tuh berasa nggak sih? Ya karena kita sekarang ada di umur segini ya mungkin ya. Iya ya? Jadi kayak ngukurnya tuh sebetulnya terlalu early untuk memegang jabatan sebesar dan seberat ini. Mungkin ya, karena dulu kayaknya kan kayaknya ya, dulu gap antara umur belasan sama puluhan itu kan kayaknya
agak jauh. Benar. Misalnya kayak dulu kita umur belasan mungkin belum pegang handphone, belum pegang Iya, gadget. lagi teknologi nggak ada. Teknologi belum gitu. Ya, Bang. Oke. Saat baru di umur puluhan, 20-an, di atas atau misalnya udah kuliah baru megang. Cuman sekarang kan anak sekarang mulai dari SMP, SMA udah pegang gadget semua. Jadi kayaknya bordernya sudah berkurang kan gitu ya. Udah habis-habis ya. Oke, karena masih keringetan kita duduk Oke, dikit duduk kali dulu, ya Bang ya. Ada ujangan-ujangan nggak sih Bang kemarin jelang debat? Kan mungkin kan juga Abang punya mertua seorang mantan presiden gitu ya. Dan mungkin sampai sekarang juga bisa dikatakan Pak Jokowi ini masih berpengaruh secara politik gitu. Wejangan-wejangan yang disampaikan langsung ke Abang tuh apa Bang? Ya wejangannya yang pasti ya sebenarnya wejangannya bukan pada saat ini ya, bukan pada saat mau debat, Ya. pada saat mau kampanye saja, tapi pada saat mau maju. Kalau emang sudah fix, ya maju, pikirkan betul-betul. Dan kalau mau maju ya yang paling penting itu programnya memang untuk bisa dirasakan masyarakat. Nah, jadi setelah kita buat programnya, setelah kita buat ancang-ancang kita mau ngapain nanti kalau terpilih, ya jadi kalau pas debat ataupun pas paparan visi misi ataupun pas kampanye sebenarnya bukan sebenarnya nggak usah belajar lagi karena kita yang buat juga kan gitu. Iya. Kalau kita belajar lagi justru malah kayak bukan kita yang buat gitu, tapi pasti kan mempersiapkan dirinya pasti ada itu aja. Oke. Jadi bukan kayak mau debat telepon minta masukan, oh ini mau kampanye minta masukan, nggak, sebenarnya dari awal saja gitu, dari awal. Oke. Jalurnya lebih private ya Minwa. Pejabat-pejabat lain kalau mau ketemu Pak Jokowi susahnya minta ampun. Kayak Bapak gitu ya. Tapi tiap hari pasti masih kontak-kontakan ya Bang? Ya pasti, ya apalagi biasanya kan nelpon untuk nengok cucu. Nah, Kemarin habis main juga ya aku lihat ya. Iya. Pak Jokowi ya. Oke. Tapi masih bisa dirasakan betul ya Bang, maksudnya Abang ngeliatnya gimana sih pengaruhnya Pak Jokowi secara politis tuh masih sangat berpengaruh banget. Tanggapan Abang gimana? Ya pengaruh politik menurut saya ya. Kita ngomong di Sumatera Utara. Iya. Sebenarnya kok bukan pengaruh politik kita lihat ya. Sebenarnya ya itu tadi ya saya sampaikan karena beliau sudah pernah menjadi presiden, pasti sudah pernah ada yang dibuat dan apa yang dibuat beliau itu pernah ada yang merasakan atau masih hari ini masih ada yang merasakan. Nah itu mungkin yang saya lihat. Misalnya kayak kita kampanye kemarin, Pak sampaikan terima kasih, kita udah misalnya kayak tol ya, kita sudah lebih gampang kayak ke Danau Toba, dulu mungkin 5 jam, 6 jam, sekarang karena sudah ada tol bisa lebih dekat lagi, bisanya 2 jam, 2 jam setengah, bisa sudah sampai ke Danau Tobanya. Kan itu mungkin hal-hal seperti itu yang masih dirasakan dan masih bisa terus dirasakan sehingga masyarakat image-nya mungkin pikirannya oh ini yang buat Pak Jokowi, oh ini karena Pak Jokowi, ini karena program Pak Jokowi. Jadi masih ada nempel seperti itu. Jadi sehingga masyarakat masih ada yang merasa berterima kasih mungkin. Jadi seolah-olah efeknya masih ada yang kami lihat pada saat saya keliling ya. Pada Sumatera Utara aja khususnya. Di Sumatera Utara, kita nggak bicara yang lain ya kayak. Kita bicara Sumatera Utara. Itu sering-sering disampaikan Pak terima kasih, sampaikan ke Pak Jokowi, ya, sampaikan ke Pak Jokowi terima kasih ya. Jadi tentunya dengan itu berarti kan masih ada yang menganggap sosok beliau masih ada pengaruhnya lah kan pengaruhnya gitu. Ya. Kalau di Sumatera Utara. Tapi kalau secara nasional semua orang mau ketemu Pak Jokowi, bahkan Pak Prabowo aja datang untuk ketemu Pak Jokowi, Bang Bobi. Yang saya bilang Sumatera Utara saja saya ngomongnya nggak berani jauh-jauh. Ngomongnya di sini-sini aja gitu ya Bang ya. Oke, Bang, tapi bicara tentang keluarga besar gitu kan ya. Abang kan sekarang ipar-iparnya Abang semua udah terjun ke politik praktis. Tinggal Mbak Ayang doang nih yang enggak. Sebagai suami apa? Nggak usah. Langsung dijawab. Nggak usah. Kenapa Bang? Ya nggak usah lah. Alasannya? Ya
ngurusin anak-anak aja. Ngurusin anak-anak aja. Tapi Bang, capek nggak sih Bang? Maksudnya dari zaman sebelum nikah, dari masih pacaran, udah kesorot kamera sebagai menantunya presiden di masa itu. Sekarang menantu presiden yang juga kepala daerah. Hidup Abang nggak pernah lepas dari sorotan masyarakat. Salah dikit jadi julitan netizen, ya kan? Macam-macam dikit langsung jadi trending topik gitu Bang. Mungkin ini pertanyaannya klise, but how do you feel? Karena kan kita manusia butuh kehidupan private juga. Ya bukan resiko sih, tapi memang ya udah emang kayak gitu ya mau gimana lagi kan gitu. Ya, ya dinikmatin aja. Dinikmatin gitu. aja. Dinikmatin aja. Tapi kalau lagi diskusi sama Mbak Ayang gitu, kayak pernah wondering nggak sih punya kehidupan yang lebih terlepas dari bayang-bayang publikasi yang terlalu banyak gitu? Ya sebenarnya pasti kalau ngomongin itu nanti istri yang lebih apa ya kita bilang yang lebih siap mungkin ya, karena kan sebelum saya nikah beliau sudah jadi anak presiden kan gitu, sudah disorot duluan. Justru saya yang baru disorot setelah nikah kan gitu. Jadi kalau untuk yang tadi ya nggak pernah ada pembahasan tentang itu sih. Nggak pernah ada pembahasan itu. Tapi Abang tahu kan jadi menantu presiden di masa itu tandanya Abang juga akan menjadi Iya. Mau nggak mau lah. sasaran semua orang untuk dibikin berita gitu. Wartawan bikin beritanya, netizen dengan julitannya gitu, dengan semua hal yang Abang dapatkan. Paling dulu istri, setahu saya mulai dari nikah sampai sekarang paling marah dulu itu pas ngomongin tentang anak. Apa dijulitin lah ya, bahasa saya dijulitinnya pas dijulitin tentang anak waktu itu. Nah, anak dijulitin, nah itu ya, mungkin sebagai seorang ibu mungkin ya, dianya responnya waktu itu agak lebih kesel. Ya iyalah, ya, siapapun ya Bang ya, kalau udah anaknya disentuh, ribut yuk gitu kan, bawaannya udah sebel aja. Oke. Yang lokal, Oh, oke. yang biasa dipesan kuning. Yang lokal. Cantiknya. Nah ini black tone kita, dia Black warnanya tone-nya, orange. oke. Iya. Kita pinggirin Kalau ya. ini rasanya dominan manis. Oh gitu. Ini sarung tangannya? Iya benar. Ini pulut. Pulut. Saya belum pernah makan pakai pulut. Coba nanti kita lihat ya. Silakan Bang. Ayo. Antara Medan dan seorang Bobby gitu tuh apa sih Bang yang paling Abang ingat? Saya dulu SD-nya kebetulan di Kalimantan. Oh gitu. Gak dari kecil aja nih. Saya lahir di Medan memang, Ah. lahir di Medan, tapi pas sekolah, mulai awal sekolah itu di Kalimantan. Karena dulu almarhum ayah di perkebunan, jadi pindah-pindah. Oke. Jadi pindah-pindah, jadi pas awal sekolah itu di Kalimantan justru. Lulusnya di Kalimantan juga. Sampai kelas? Di Kalimantan Barat sampai kelas 6 SD. Oh oke. SMP? Habis itu SMP pindah ke Lampung sampai SMA. Oh jadi Tapi sering pulang ke Medan karena memang semua keluarga di Medan. Ya biasanya kalau lebaran, libur, apa gitu biasanya dibawa pulang pulang ke Medan. sama orang tua Orang dibawa tua. pulang ya ke Medan. Oh. Kalau sekolahnya ya saya tumbuh itu biasanya kan orang biasanya sekolahnya di situ juga. Nah, di situ juga. Nih Ah. sekolahnya saya sih kebetulan di luar Medan. Oh oke. Ya itu semakin ini lagi apa yang selalu bikin kangen pulang ke Medan Bang? Ya pasti karena dulu pulangnya sekali-sekali, paling lama dulu apa ya pas libur puasa dulu sempat pernah sebulan ya kita dulu pernah libur ya. Iya. Kangen ya masa-masa itu ya. Libur panjang. Tapi wondering seorang Bobi Nasution yang masih kecil tuh kayak apa sih Bang? Bandel Bang? Enggak lah, baik-baik. Masa? Nggak nakal Bang zaman kecil? Ya, dulu kecilnya banyak di kebun, di perkebunan. Karena ayah kerja perkebunan. Di perkebunan, jadi di sekolahnya juga di dalam komplek perkebunan Di Kalimantan itu? di Kalimantan. Apalagi waktu saya pernah dapat, dulu Kalimantan pindah-pindah. Saya dulu udah pernah di Kalimantan Barat, Kalimantan Oke. Selatan, kecuali Kalimantan Timur. Oh, belum pernah di dulu, Kaltim. karena dulu nggak ada perkebunan di sana, Oke. nggak ada perkebunan. Di kan saya dulu di BUMN, di BTP. Jadi pernah dulu kita sekolah di salah satu itu antara Kalimantan Barat, Selatan, Tengah, yang memang dalam perkebunannya ya. Jadi itu sekolah pas kita pakai sepatu malah kita nggak aneh. Sekolahnya nggak pakai sepatu atau pakai Ya sandal? karena memang waktu itu memang posisinya waktu itu agak lebih di dalam ya. Oh.
Jadi waktu itu karena memang di dalam perkebunan, ya mungkin masih agak di dalam, nggak semuanya waktu itu bisa beli sepatu. Jadi pas kita pakai sepatu sekolah hari pertama, saya ingat malah kita yang kelihatan aneh. Jadi lepas juga udah ikutin lagi di situ. Nyekor men. Ya pasti dari dulu internet juga belum ada ya. Zaman kita kecil dulu belum ada. Mainnya ya main di luar sama teman-teman rame-rame kumpul-kumpul. Jadi ya pernah juga dulu kena marah gara-gara mandi sungai. Nyusurin sungai sampai nanti sore tembusnya di mana gitu. Kita yang tinggal di kota nggak bakal relate gitu kan. Oke, Bang. Sebelum lanjut, saya punya games buat abang. Waduh, apa ini? Ini gamesnya simple banget. Karena saya meyakini walaupun... Gamesnya bisa sambil makan nggak? Bisa dong. Santai. Jadi walaupun tidak bertumbuh di Medan, Sekolah lah ya, sekolah ya. sekolahnya tidak di Medan, tapi tetap putra daerah asli Medan, lahir di sini dan kembali untuk mendermakan capability-nya sebagai seorang pimpinan di daerah. Ini gamesnya adalah Semedan apakah kau? Anak Medan. Jadi ini tidak perlu dipertanyakan sejauh mana Bang Bobi gaulnya di Medan. Jadi berdebar. Kita mulai dari yang pertama, motor. Motor, kereta. Apakah benar? Benar. Yang kedua, air putih. Air putih apa ya? Apa air putih? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Tahu nggak Bang? Nggak tahu. Nggak tahu. Air putih, teh putih. Bener nggak? Lebih ke senior Oh, gitu senior, bapak. senior. Saya ingat, Oke. saya ingat sama rumahnya saya nih. Oh, ngomongnya teh putih. Teh. Teh Ambilin putih. teh biasanya Air teh putih. putih, teh putih. Cuma saya disuruh ngambil dari keluar teh beneran. Ya itu dia. Oke. Pertanyaan ketiga, pom bensin. Pom bensin, aduh jadi lupa ya. Pompa bensin. Pompa bensin. Galon. Salah jawab. Oh, iya. Kurang Medan berarti ya. Kurang Medan. Angkot. Angkot. Apa ya? Bu, angkot apa biasanya Bu di sini, Bu? Sudako. Sudako. Betul ya, Bu ya? Benar. Terakhir. Bagus. Bagus. Mantap. Mantap. Ya, ya kan? Oh, Paten. Paten, Bu. Gak nyangka ternyata Bang Bobi Medannya tipis-tipis udah jadi anak gaul Jakarta. Karena kayaknya. jauh Jakarta ya ini. Kan sekarang abang udah nyebur full di politik gitu. Bahkan kalau ngomongin yang kita lihat di layar kaca, keluarga Mbak Ayang gitu ya. Mas Gibran, Mas Kaisang, semuanya juga udah ada di politik gitu. Dan punya posisinya masing-masing gitu sampai Ayang ke wakil Ayang presiden. nggak di politik. Kecuali Mbak Ayang. Itu tapi kalau lagi ngumpul keluarga Bang, kita kan kalau ngumpul ngomonginnya kalau anak, harga naik. Ini kalau keluarga politisi, keluarga Lu pejabat bahas negara ngumpul, gitu. jadi penasaran. Beneran Bang, udah tiap hari berat kerjaannya masih ngumpul. Enggak, bercanda itu. Ya biasa lah ya, masih bahas-bahas ya, bahas-bahas keluarga biasa. Santai aja. Oke. Bang, kita masuk yang agak heavy lagi boleh ya Bang? Apa nih? Heavy santai lah Bang. Enggak, jangan ngeri-ngeri ya. Enggak ngeri-ngeri sedap ya. Kemarin masih sangat segar diingatan beberapa waktu lalu ketika statement pemecatan dari PDI Perjuangan terjadi. At that time, how do you feel? Karena abang nggak sendiri, bareng sama Pak Jokowi, juga bareng sama Mas Gibran. Ya, yang kalau kita lihat sih sebenarnya ya, kalau dari saya ya, waktu itu ya sebenarnya kan hanya meresmikannya saja ya, kalau di saya. Apalagi waktu itu yang pas saya mau ikut pilkada, kan waktu itu dari PDI Perjuangan juga sudah statement waktu itu, kalaupun Bobi Nasution daftar nggak akan kita terima karena sudah bukan kader lagi. Nah, jadi sebenarnya udah nggak kaget kalau saya kalau masuk daftar pemecatan itu, karena memang sudah sebelum diumumkan dipecat juga kan di masyarakatnya atau di mekanismenya juga sudah dianggap dipecat kan. Buktinya saya pas mau maju pilkada dari bukan mau daftar, emang nggak dikasih daftar kan gitu waktu itu sama PD Perjuangan. Ya saya lihat ya sama-sama aja, semuanya hampir ya sama lah. Saya lihat ya tadi kan pertanyaan Mas Gibran, Pak Jokowi,
ya secara resminya mungkin kemarin dipecat ini. Baru di soundingnya gitu ya. Tapi kan pergulirannya panjang nih Bang jadinya Bang. Jadi banyak statement-statement yang keluar bahwa ini adalah yang lagi terjadi sekarang, tersangka apa ya, KPK bersuara keluar namanya Mas Hasto, Pak Yasona. Ini adalah bentuk sakit hatinya keluarganya Pak Jokowi. Tanggapan Abang gimana? Ya kalau pandangan-pandangan seperti itu saya rasa ya Terima kasih. hanya pandangan-pandangan karena memang yang ditetapkan lebih terlihat politis karena yang ditetapkan kan orang-orang politik kan gitu ya. Jadi seolah-olah ya politis. Menurut saya itu. Oke. Tapi gimana Bang dengan brand image yang sekarang ada di masyarakat bahwa memang hati-hati sama keluarganya Pak Jokowi. Salah-salah dikit bisa akibatnya fatal sekali. Nggak tahu sih, saya belum ada ini ya. Maksudnya yang ditekankan ke kita itu ya, seperti saya bilang tadi di sana ya, yang ditekankan ke saya secara pribadi, kalau kita diskusi, kalau kita minta masukan, yang penting kerja untuk masyarakat aja. Karena kan kedudukan kita ini, jabatan kita ini kan memang untuk masyarakat. Amanah ya Bang? Yang memilih masyarakat juga. Jadi ya tugasnya ya untuk masyarakat, sejahterakan masyarakat, kerja untuk masyarakat, itu aja sebenarnya. Dan rumah baru yang dipilih akhirnya Gerindra. Bahkan Iya. mobil pribadi aja warnanya di Gerindra banget. Apakah itu sebuah kesengajaan? Kenapa akhirnya beloknya ke Gerindra Bang? Ya karena memang kemarin ya gini ya, karena kemarin kan kita pas dibilang kita diberhentikan atau waktu itu. Saya kan dapat surat pemecatannya itu nggak lama setelah saya dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden waktu itu. Nggak lama dari DPC, seingat saya dari DPC Kota Medan nyuratin untuk rekomendasi pemecatan saya. Waktu itu kan saya ke Gerindra, setelah saya ke Gerindra karena memang kita ada di bagian ikut serta di bagian yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi kalau secara langkah politik bisa dibilang seorang Bobi Nasution ini wani, kalau kata orang Jawa berani gitu. Berani. Berani karena ada backupnya atau memang berani karena keinginan pribadi? Berani apanya dulu nih? Ya semua yang Abang lakuin gitu. Abang maju sendiri karena akhirnya memberanikan diri untuk mendukung Pak Prabowo at that time. Padahal sebetulnya seharusnya secara Kepartaian. warna harusnya tidak di situ gitu. Ya, balik lagi ya, kita kan ini, kita ngomongin milih, waktu itu kan ada dua. Setahu saya ada dua, pemilihan eksekutif, pemilihan legislatif. Di bulan Februari waktu itu. Ya sama kayak kita, sekarang pilkada itu kan eksekutif. Iya. Eksekutif itu mungkin boleh dicek nanti Mbak di sini. Kadang-kadang pilihan partai atau bisa kita partai pemenang di suatu daerah nggak relate dengan pemenang eksekutifnya. Benar. Nggak selalu relate. Nggak selalu relate. Artinya apa? Orang milih untuk pimpinan eksekutif itu biasanya pakai hati, pakai pikirannya juga. Bagaimana nih kira-kira yang programnya ataupun orangnya masuk sama hati dan pikiran kita. Nah kebetulan itu saya sampaikan tidak relate, tidak sejalan dengan PDI Perjuangan karena hati dan pikirannya waktu itu saya ke Pak Prabowo. Karena kan ya kebetulan saya punya kesempatan waktu itu walaupun hanya sebagai wali kota pernah komunikasi dengan Pak Ganjar. Karena pada satu partai. Pas beliau juga datang ke sini, kita pernah berkomunikasi. Saya dengan Pak Prabowo juga pernah berkomunikasi. Memang waktu itu dengan Pak Anies secara personal seperti ini belum pernah komunikasi ya. Kan boleh dong dari cara kita berkomunikasi, dari kita komunikasi dengan tokoh-tokoh itu cocoknya sama yang mana nih kan gitu, secara kita pribadinya. Ya itulah, waktu itu kita cocoknya dari kita komunikasi, diskusi, cocoknya dengan kayaknya pas nih kalau Pak Prabowo jadi yang kita pilih waktu itu. Satu visi gitu Iya. ya, sevisi ya Bang ya. Bang, tapi aku jadi wondering kalau sekarang Abang bukan politisi, Abang tuh lagi ngapain sih sekarang?
Ini makan durian juga nih. Apa karir yang sebetulnya abang pilih kalau abang nggak di politik? Kalau dulu cita-cita awal dulu ya dulu. Ya. Pengen jadi pilot, tapi nggak dikasih. Serius? Mau jadi pilot? Tapi nggak dikasih. Habis itu pengen jadi pengusaha memang. Pengen jadi usaha. Udah dong, sekarang kan juga jadi pengusaha juga. Udah, memang ya itulah dulu pas mau jadi pengusaha, mau usaha sendiri. Saya mulai usaha tuh udah dari kuliah ya. Oh iya. Dari kuliah udah mulai kecil-kecilan. Kebetulan pernah usaha juga, yang sekarang jadi abang ipar saya kebetulan, teman-teman kampus saya, teman sekelas saya di kampus. Dulu kami sama-sama pengennya jadi pengusaha. Kesampaian. Cobalah usaha-usaha. Sekarang jadi abang ipar. What a coincidence. Ketemunya di situ akhirnya. Ketemunya di situ jadi abang ipar. Ya udah, abang ipar saya itu jadi masuk ke BUMN. Dan tugas saya di BUMN, saya tetap jalanin usaha. Pas saya selesai kuliah, saya kembali ke Medan, buka usaha juga di Medan. Cuman setahun, nggak usah waktu itu, balik ke Jakarta lagi, lanjutin usaha di Jakarta. Nggak lama habis itu saya masuk S2. Oh, oke. Masuk ke kampus S2, kembali ke IPB, itulah ketemu sama Bayang. istri. Ketemu Ayang for the rest of the life gitu ya. Kalau tadi abang iparnya ada di BUMN karena coincidence bisa usaha bareng, yang sekarang abang iparnya ada di Wapres. Ya mungkin kalau kita melihat secara rekam jejak, sebelumnya Bang Bobi di wali kota. Habis ini Bang Bobi akan menjadi seorang gubernur. Terus next, apakah kira-kira akan didorong lebih jauh lagi ke level nasional? Kan mirip-mirip nih track recordnya sama Pak Jokowi. Wali kota, gubernur, mungkin nextnya presiden. Waduh. Who knows? Ya jalanin dulu aja, Mbak. Ya kita ngebangun, saya rasa ngebangun di Sumatera Utara ini perlu waktu yang panjang juga. Karena kebetulan saya kemarin di Medan itu kan 3,5 tahun atau 4 tahun ini kan bukan keinginan kita ya. Artinya apa? Artinya maksudnya kita kemarin di momen kepala daerah yang dipilih pada masa hari ini, pada masa transisi untuk pilkada serentak nih. Kita lah waktu itu pilkada terakhir yang tidak serentak. Betul. Di tahun 2020 waktu itu kita pilkada terakhir yang tidak serentak, dan diharuskan di 2024 nih serentak. Karena itu kita ngambil momen pilkada serentaknya di tahun 2024 sesuai dengan yang sudah aturannya. Ya, jadi bukan karena kita yang pengen cepat-cepat pindah ke Papua. Ya karena memang kita ikut pilkadanya terakhir waktu itu di 2020. Dan nggak mungkin kita gara-gara itu pengen jadi wali kota duluan pilkada, kan nggak mungkin. Ya, jadi kita ikut pilkadanya di 2020, ikut pilkada lagi di 2024. Ya, kita ikut aturan justru sebenarnya. Oke. Berarti sebetulnya membuka jalan apapun yang akan di depan mata nanti ya kesempatannya. Ya, maksudnya itu kan kita jadi wali kota kan terkesan singkat karena memang ada aturan seperti Iya. itu. Nah, kalau kita ngelihat kan nanti ini jadi gubernur, kita ikut pilkada serentak, nanti kan serentak kembali 2029. Oke, Habis Bang. itu ya kita lihat sih momennya nanti kayaknya bangun Sumatera Utara butuh waktu yang lebih panjang. Oke. Semoga yang nextnya memang punya waktu yang lebih lama untuk bisa Iya. menyelesaikan tugas. Kita tunggu ya Bang, gebrakannya akan Mudah-mudahan, bikin mudah-mudahan. apa aja di Sumatera Utara. Anak muda jadi pemimpin, harapannya pasti banyak gitu ya. Udah punya anak muda di kursi wakil presiden, sekarang kita punya anak muda di gubernur di Sumatera Utara. Baik Bang, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih. lagi. Terima kasih. Kita tos biar Oh, seru. oke, Mantap. makasih. Oke, kalau gitu saya Aziza Hanum. Sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Kita lanjut makan durian lagi, Makan Bang. durian. Kita bukanya tadi udah kena. Iya.